最高だね。Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia ABP dimanapun kalian berada, balik lagi ketemu sama Mimin di channel kesayangan kita semua ini ya. Dimana lagi kalau hanya bukan di ABP ya. Sebelum kita mulai, Mimin mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang selalu setia nungguin video terbaru dari ABP ya. Kali ini Mimin mau bahas anime berjudul Kage no Jitsu Ryokusa. Menceritakan tentang Jit Kage no yang selalu berfantasi pengen menjadi penguasa bayangan. Suatu ketika karena pengen menyelamatkan orang, dia malah mau tiar ketabrak truk. Nah, dia malah berinkarnasi di isekai dan punya kekuatan makjus nih. Di dunia barunya itu, dia bakal berusaha mewujudkan impiannya menjadi penguasa bayangan. Pasti kalian juga udah gak sabar buat lanjut ke alur ceritanya. Sama Mimin juga. Oke lah kalau begitu gak usah banyak bacot lagi ya. Langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, kalian tahulah ritualnya harus ngapain. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan jajan dan gorengan, selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Di kamarnya, Niniso Akane baru saja bangun saat mendengar alarm berbunyi dan bergegas segera mandi. Setelah bersiap untuk berangkat ke sekolah, ia membuka pintu dan terkejut begitu mendapati kilasan masa lalunya. Sopir pribadinya yang telah menunggu di depan rumah menyadari ekspresi membeku di wajah Akane, menyadarkan gadis itu dari lamunan. Akane meyakinkan sopir itu bahwa dirinya baik-baik saja dan langsung masuk ke mobil. Setibanya di sekolah, Akane mendapatkan banyak sapaan selamat pagi dari murid lain. Ia melewati ruang loker dan bertemu dengan seorang laki-laki yang dibencinya dan disukainya dalam waktu yang bersamaan, yaitu Kage no. Laki-laki itu adalah salah satu murid di sekolahnya dengan penampilan biasa dan nilai pelajaran menengah ke bawah. Hal yang membuat Akane kesal, laki-laki itu selalu salah memanggil namanya. Meskipun hingga saat ini mereka sudah duduk bersebelahan selama 3 bulan. Namun hal lain yang membuat Akane lebih kesal menyadari Kage no tidak pernah melihat ke arahnya. Akane selalu merasa setiap kali dirinya mengobrol dengan Kage no, pandangan laki-laki itu seolah menerawang jauh dan melihat ke tempat lain. Ketika ia telah berada di kelas, Akane mendapatkan ucapan selamat atas peran utama yang didapatnya pada drama di sekolahnya. Meski sangat populer, Akane selalu berusaha untuk tidak terlibat dengan Kage no. Meski jauh di dalam hatinya, ia memperdulikan laki-laki itu. Beberapa tahun lalu saat Akane duduk di bangku SMP, ia pernah berhenti dari dunia hiburan karena skandal. Sejak kejadian itu, Akane merasa dirinya selalu memakai topeng. Ia sengaja menjadi murid teladan agar tidak dibenci guru. Ia sengaja menjadi murid populer di sekolah agar tidak dibenci para murid. Ia juga berusaha keras bersikap manis agar tidak dibenci siapapun. Akane harus melakukan semua itu untuk bertahan hidup. Saat hari beranjak malam dan sekolah telah usai, Akane menghubungi supir pribadinya. Namun semua panggilan yang ia lakukan tidak diangkat sama sekali ya. Ketika itu di suatu tempat, rupanya supir Akane tengah diserang sejumlah orang. Merasa malam semakin gelap, Akane pun memutuskan pulang dengan berjalan kaki ya. Saat itu di atap sekolah, Kagane tampak mengawasi Akane diam-diam. Di perjalanan pulang, Akane tiba-tiba dihadang oleh seseorang yang mengetahui namanya. Menyadari dirinya berada di situasi yang berbahaya, Akane pun langsung berlari ya. Akan tetapi sebuah mobil berhenti dan menghadangnya. Sejumlah orang berdatangan menangkap dan membius Akane. Saat kendaraannya perlahan menghilang, Akane sempat melihat Kage no yang menatap di ujung jalan. Beberapa saat kemudian ketika Akane tersadar, ia mendapati dirinya berada di suatu gudang dengan kedua tangan diikat dan mulut disekap. Seorang laki-laki yang berada di sana memberitahu putri konglomerat seharusnya tidak berjalan sendirian di malam hari ya. Laki-laki lain menyuruh laki-laki itu diam. Begitu mendapat uang tebusan, mereka akan melepaskan Akane ya. Namun laki-laki itu menolak membiarkan Akane tenang. Ia mendekati Akane dan berniat melakukan hal buruk. Ia menampar Akane dan mengungkit masa lalunya ketika hampir diperkosa oleh seorang penguntit yang menculiknya. Laki-laki itu telah membuka beberapa kancing seragam Akane saat langkah kaki terdengar dari atas. Tiba-tiba saat atap kaca pecah dan sosok bertopeng yang mengaku sebagai pembunuh stylish penjahat muncul. Dalam gerakan cepat, sosok itu telah menjatuhkan laki-laki yang membuka kancing seragam Akane. Rekannya yang lainnya pun ikut maju dan menyerang sang pembunuh stylish penjahat. Namun karena penculik itu adalah mantan tentara, pertarungan kali ini pun terlihat lebih sengit dari sebelumnya.
Pembunuh stylish penjahat menggunakan linggis untuk menahan pisau yang didorong ke arahnya. Keduanya saling bergerak cepat dan menghindari serangan satu sama lain. Pembunuh stylish penjahat terdorong mundur menerima tendangan yang dilancarkan ke arahnya. Ia langsung berdiri dan berniat menyerang penculik itu dengan lebih serius. Ia kemudian berlari dan menghajar laki-laki itu dengan linggis. Saat penculik itu berniat mengambil pistol, pembunuh stylish berniat menyingkirkan tangan dan melayangkan pukulan ke kakinya menggunakan linggis. Pembunuh itu pun menghantamkan linggis ke kepala penculik dan menjatuhkannya. Akan yang tertunduk di sana menyaksikan sang pembunuh stylish penjahat terus mengayunkan linggis dengan brutal ke tubuh penculik. Sang penculik telah tewas. Ia berjalan ke arah Akane dan melepaskan tali yang mengikat tangan gadis itu. Akane berusaha mencari keberadaan sosok sang pembunuh stylish penjahat. Namun sosok itu telah lenyap dan dari ruangan itu hanya ada dirinya berserta dua mayat penculik. Rupanya sang pembunuh stylish penjahat adalah Kageno yang melompat ke atap dan mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa kekuatannya masih kurang untuk menjadi penguasa bayangan. Sementara itu, Akane kemudian memanggil polisi. Ayahnya memutuskan menyembunyikan kasus itu dan sosok pembunuh stylish penjahat pun tetap menjadi misteri. Esok harinya di sekolah, Akane kembali menggunakan topeng dan membalas sapaan semua murid. Ia melihat Kageno di ruangan loker dan berhenti sesaat sebelum memutuskan menyapa laki-laki itu. Akane sudah bersiap mengoreksi Kageno yang akan membalas sapaannya dan menyebut namanya dengan salah. Namun ia terkejut begitu menyadari untuk pertama kalinya Kageno memanggil nama Akane dengan benar. Ia juga merasa pagi itu Kageno melihat ke arahnya. Meski belum bisa membuktikannya, Akane merasa bahwa Kageno juga memakai topeng sama seperti dirinya. Keesokan harinya, sebuah berita menginformasikan kecelakaan truk yang terjadi di jalanan kota Sakurazaka menewaskan seorang siswa SMA bernama Kageno Minoru. Menurut informasi, supir truk kehilangan konsentrasi dan tidak melihat ke arah depan. Beberapa saat sebelum truk menabrak Kageno, dia ingat sejak kapan, namun dirinya selalu bermimpi menjadi seorang pahlawan. Dia menghabiskan hari-harinya dengan melatih kemampuan bertarungnya. Hingga akhirnya Kageno mencapai titik di mana dia bisa memukuli beberapa orang. Namun saat dirinya dihadapkan pada tentara bersenjata, Kageno merasa dirinya tidak bisa berkutik dan akan mati dalam sekejap. Kageno memikirkan jika dia menjadi petarung bela diri terkuat di dunia, ia mungkin bisa menghajar mereka. Namun jika serangan nuklir dilancarkan, ia tidak bisa melakukan apapun karena semuanya akan musnah. Saat itulah ingatan Kageno sebagai manusia dihentikan oleh sebuah truk yang merenggut nyawanya. Setelah kematiannya, Kageno terlahir kembali ke dunia baru. Dengan kekuatan sihirnya, Kageno membentuk sebuah organisasi bersama sejumlah pasukan. Ia memimpin mereka untuk bergerak menjalankan suatu misi menjadi penguasa bayangan. Di dunia barunya saat ini, laki-laki itu bernama Chit Kageno. Sama seperti sebelum bereinkarnasi, keinginannya untuk menjadi penguasa bayangan tidak berubah. Di atas kastil, Alpa melapor kepada Chit. Gadis itu memberitahu bahwa semua yang dikatakan Chit benar dan dia menemukan tulisan mengenai sekte Diablos dalam buku kuno. Alpa terlihat mengkhawatirkan sesuatu. Chit memberitahu mereka adalah penguasa bayangan yang memburu bayangan di dalam bayangan. Kembali ke masa lalu, setelah meninggal dalam insiden tabrakan, Minoru Kageno terlahir kembali sebagai putra Baron Kageno, yang merupakan seorang bangsawan di daerah terpencil. Baron terlihat senang menyambut kelahiran anak keduanya karena Claire selama ini menginginkan adik laki-laki. Baron serta istrinya mengkhawatirkan Chit Kageno yang tak menangis sama sekali ketika dilahirkan. Mengetahui hal itu, bayi itu langsung menangis dan membuat ayah dan ibunya lega. Chit dengan cepat memahami situasi tersebut dan merasakan sihir yang memenuhi udara. Ia tampak bersemangat menyadari hal yang selama ini diketahuinya lewat buku dongeng menjadi kenyataan. Secara turun-temurun, keluarga Baron Kageno telah menghasilkan ahli pedang sihir. Sejak lahir, Kageno dibesarkan agar selalu tersembunyi di balik bayangan Claire yang bisa melakukan segala hal. Namun pada malam hari, tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang lain, Chit keluar dan melawan para bandia. Ia mendatangi suatu tempat karavan kuda di mana seluruh warganya telah dibantai habis. Menggunakan Slam Word dan Slam Sweet, ia dengan mudah menghabisi mereka untuk membalaskan dendam warga di sana.
なんてね。やめてんじゃねえぞ。どうだ、俺はこれでも武神流の怪伝なんだよ。頑張れば2分くらい長生きできるから頑張って。Cid melihat sebuah kandang dan mendapati suatu makhluk yang masih hidup meski hampir membusuk. Ia mengetahui bahwa makhluk itu tercipta dari amukan sihir. Menyadari ia bisa memanfaatkan kekuatan makhluk tersebut yang sangat besar, Cid pun memutuskan membawanya pulang. Seiring berjalannya hari, Cid melakukan eksperimen untuk mengendalikan amukan sihir. 1 bulan berikutnya, ia telah berhasil mengendalikan dan mengeluarkan sosok sesungguhnya yang ada di dalam gumpalan daging. Cid tidak menduga, meski telah membusuk, gadis elf itu masih bisa diselamatkan. Saat gadis itu membuka mata, Cid memutuskan berakting dan memberitahu bahwa ia telah mematahkan kutukan tajam yang diberikan pada keturunan pahlawan. Ia menunjukkan sebuah buku fiksi tentang 3 pahlawan yang mengalahkan iblis Diablos. Cid memberitahu bahwa semua cerita yang di buku itu adalah kisah nyata. Di tengah kondisinya yang sekarat, iblis mengutuk dan mengubah para pahlawan menjadi gumpalan daging busuk. Namun seseorang membelokkan sejarah dan mengubah para pahlawan menjadi objek hinaan dan menyebut mereka kerasukan iblis. Untuk sesaat, Cid memikirkan dalang dari kekejaman itu. Ia akhirnya menyebut sekte Diablos lah yang melakukannya. Sekte itu pun bertujuan untuk membangkitkan iblis Diablos. Cid memberitahu ia bertujuan menghentikan sekte tersebut dari balik bayangan. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pemburu bayangan bernama Shadow. Cid menanyakan apakah gadis elf keturunan pahlawan itu membantunya mencapai tujuan. Merasa sudah diselamatkan, gadis elf itu pun bersedia mempertaruhkan nyawa untuk menghukum sekte tersebut. Ia menyarankan mereka perlu mencari keturunan pahlawan lain yang membesarkan organisasi dan menciptakan markas. Cid setuju, namun meminta gadis itu untuk tidak melakukan dengan berlebihan. Ia kemudian mengumumkan nama organisasi mereka adalah Shadow Garden dan nama gadis elf itu adalah Alpha. 3 tahun kemudian, Cid telah berusia 13 tahun dan tumbuh besar sebagai pendekar pedang biasa. Suatu hari, ia melatih kemampuan bertarungnya dengan melawan Claire. Namun dalam waktu singkat, Claire telah mengalahkannya. Meski begitu, Cid ternyata memang sengaja berpura-pura lemah demi mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Ketika bangsawan mencapai umur 15 tahun, mereka diharuskan masuk ke Akademi Midgar yang ada di ibu kota untuk menjadi kesatria kegelapan. Namun sehari sebelum keberangkatan, Claire menghilang dan kamarnya berantakan. Dalam 3 hari tersebut, Alpha rupanya telah mengumpulkan lebih banyak anggota untuk organisasinya. Cid menanyakan keberadaan Alpha. Vita menjelaskan bahwa Claire kemungkinan masih hidup dan diculik oleh anggota berpangkat tinggi yang tergabung dalam sekte Diablos. Sekte tersebut mungkin percaya bahwa Claire adalah salah satu keturunan para pahlawan. Vita mengeluarkan peta yang menyatakan bahwa sekte tersebut memiliki beberapa tempat persembunyian yang berhasil diketahui. Namun ia tidak yakin di mana mereka menahan Claire. Cid menunjuk suatu tempat di peta dengan slam sword-nya. Vita terkejut dan memuji kemampuan Cid menghubungkan petunjuk. Ia kemudian meminta Vita untuk menghubungi Seven Shadows dan menyampaikannya. Mereka akan bergerak malam ini. Di tempat persembunyiannya, Viscount Grace menahan Claire dengan rantai penyegel sihir. Dia memuji Claire yang bisa menghindari serangan tersebut meski dalam keadaan dirantai. Viscount berkomentar bahwa Baron mengajari Claire bertarung dengan baik. Claire memberitahu dia mempelajari semua teknik pedang dengan bertarung melawan adiknya. Grace menanyakan kebenaran tentang Cid yang menyembuhkan Claire saat kerasukan. Claire menjelaskan hal itu hanya salah paham dan Cid tidak mungkin dapat menyembuhkannya. Grace sepertinya memiliki niat buruk kepada Cid dan hal itu membuat Claire mengamuk. Ia memperingatkan jika terjadi sesuatu pada adiknya, ia tidak akan pernah memaafkan Grace. Pada saat itulah Claire mematahkan salah satu rantai dan melukai lengan kanannya untuk membebaskan dirinya. Ia memberitahu dia akan membunuh semua orang berharga Grace jika berani menyentuh adiknya. Grace melayangkan pukulan dan membuat Claire pingsan. Ia mengatakan jika dirinya menganalisa dengan Claire, maka mereka akan mengetahui bahwa Claire adalah orang yang tepat atau bukan. Seorang penjaga memberitahu Grace tentang kedatangan penyusup. Grace berlari ke sana dan mendapati seluruh pasukannya telah dibantai habis. Ia menanyakan identitas para penyusup. Grace diberitahu mereka adalah Shadow Garden dan bertujuan memusnahkan sekte Diablos. Grace menanyakan bagaimana mereka tahu nama sekte itu dan rahasianya. Ia berlari dan menerjangkan serangan yang dengan mudah diblokir Alpha. Grace mundur saat pedang Alpha mengenainya. Alpha mengatakan dirinya tidak akan membunuh sebelum Grace mengungkapkan seluruh hal yang diketahuinya. Menyadari kemampuan lawan yang dihadapinya lebih unggul, Grace meminum pil yang meningkatkan kemampuan sihirnya. Ia berhasil mendorong Alpha dan langsung menghancurkan tanah untuk melarikan diri. Alpha memberitahu yang lain mereka tidak perlu mengejar Grace karena Shadow sudah menunggu di depan. Sementara itu Shadow rupanya tersesat dan tidak tahu kemana Seven Shadows bergerak.
Tiba-tiba sebuah dinding di dekatnya terbuka dan memunculkan Grace. Laki-laki itu menyerang Shadow, namun dengan mudah memblokir serangan tersebut. Shadow memberitahu bahwa Grace memiliki lebih banyak kekuatan sihir daripada Alpha, namun dia tidak tahu cara menggunakannya. Shadow memutuskan untuk memberinya beberapa pelajaran tentang kekuatan dan sihir memblokir seluruh serangan Grace. Saat dia selesai, Shadow menyerang Grace dan menebaskan beberapa serangan. Grace bertanya pada dirinya sendiri apakah dirinya pernah kewalahan dalam pertempuran sebelumnya. Grace kemudian memberitahu tidak peduli seberapa kuat Jade, kegelapan di dunia jauh lebih dalam. Shadow mengatakan jika demikian dia perlu menyelam lebih dalam. Grace meminum lebih banyak pil dan semakin memperkuat dirinya. Ia maju dan menerjangkan serangan sekali lagi. Namun Shadow berhasil memblokir seluruh serangan tersebut tanpa kesulitan. Dengan menggunakan sihir dalam jumlah besar, Shadow pun menghabisi Grace dalam sekali tebas. Keesokan harinya, Claire kembali ke rumah dalam suasana hati yang buruk. Lukanya sembuh dalam semalam dan dia berangkat ke akademi. Jade mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke ibu kota. Namun dia masih harus bersabar menunggu 2 tahun lagi dan selama itu ia akan berjuang bersama Seven Shadows. Akan tetapi saat hari beranjak sore, Alpha memberitahu mereka harus pergi meninggalkan Shadows. Di dalam kereta, Jade mengingatkan perpisahannya dengan Seven Shadows 2 tahun lalu. Alpha memberitahu bahwa mereka akan berpencar ke penjuru dunia untuk memburu sekte Diablos. Meski seluruh karangan cerita tentang sekte tidak benar, Jade tetap membiarkan mereka pergi. Saat ini dirinya akan bertarung seorang diri dan melanjutkan tujuannya untuk menjadi penguasa bayangan. Ia turun dari kereta dan berdiri di hadapan Akademi Midgar untuk melihat bangunan tersebut. Jade menyewa apartemen murah di kota bawah dan berangkat ke akademi bersama Flock dan Jagger. Mereka perlu menagih kereta untuk menuju akademi dan mengeluhkan tidak bisa tinggal di asrama seperti anak-anak kelas atas. Mereka bertiga membahas taruhan yang dilakukan oleh Jade untuk menyatakan perasaan pada idola dan mendapatkan penolakan keji. Sesampainya di akademi, mereka baru saja melihat seorang murid yang menerima penolakan tersebut. Saat Flock dan Jagger menggodanya, Jade memberitahu dirinya sudah memikirkan cara untuk mengungkapkan perasaan. Sore harinya, dengan pura-pura menjadi pengecut dan gemetaran, Jade mengutarakan rasa sukanya dan meminta Alexia menjadi pacarnya. Di luar dugaan, Alexia malah memegang jarinya dan menerima perasaan Jade. Keesokan harinya, kabar itu pun langsung menyebar ke seluruh akademi. Jade tahu seluruh murid yang ada di kantin membicarakannya. Flock dan Jagger mengatakan secara terang-terangan bahwa Jade tidak layak menjadi kekasih putri Alexia. Tiba-tiba, gadis yang mereka bicarakan datang dan bergabung untuk makan siang bersama. Flock dan Jagger pun terkejut. Sementara seorang pelayan menyajikan makanan mewah yang sangat berbeda dengan milik mereka. Jade sengaja makan dengan belepotan untuk membuat Alexia jijik. Akan tetapi gadis itu tidak peduli dengan hal tersebut dan mengajak Jade bergabung ke kelas aliran Dewa Pedang kerajaan bersamanya. Jade menjelaskan dia tidak bisa ikut ke kelas Alexia karena dirinya berasal dari kelas bawah. Alexia memberitahu ia sudah merekomendasikan Jade dan meminta 1 kursi di sana. Guru mereka yang bernama Zenon memperkenalkan Jade pada anak-anak di kelas atas. Pada pelajaran itu, semua murid diminta bertarung menggunakan pedang. Saat Alexia menggunakan pedangnya untuk bertarung, Jade menyadari bahwa pergerakan gadis itu sangatlah lambat. Beberapa saat kemudian, Zenon datang dan mengakhiri pelajaran tersebut. Alexia menghampiri Zenon dan memberitahu keputusannya berkencan dengan Jade. Saat itu Jade mendengarkan pembicaraan keduanya dan mengetahui bahwa Zenon adalah tunangan Alexia. Ia tidak peduli dengan pembicaraan tersebut dan memutuskan keluar dari lapangan. Sore harinya, Alexia menawarkan Jade mampir ke Mutsugishi saat pulang. Jade menyetujui ajakan tersebut dan memastikan alasan Alexia berkencan dengannya untuk menjadi pengecoh karena tidak ingin bertunangan dengan Zenon. Gadis itu sengaja memilih murid dari kelas bawah agar mudah dikendalikan. Alexia pun membenarkan dan Jade memberitahu dia tidak ingin terlihat menonjol dan terlibat lebih jauh dalam masalah Alexia dengan Zenon. Alexia mengancam ia akan membeberkan taruhan yang dilakukannya dengan Flock dan Jagger agar merusak reputasi Jade. Dengan begitu Jade tidak akan pernah memiliki kedamaian di akademinya. Jade tidak mempermasalahkan dan mengatakan bahwa reputasinya telah rusak. Namun ia merasa jauh lebih baik daripada Alexia. Gadis itu mengabaikan ucapan tersebut dan tetap meminta Jade tetap berpura-pura menjadi pacarnya. Ia melempar koin yang langsung dipungut Jade. Menyadari dirinya akan mendapat bayaran atas peran pacar pura-pura, Jade pun tidak keberatan. Tentunya demi mengakomodasi kegiatan penguasa bayangannya.
Hari demi hari berlalu dan Cid melakukan banyak hal di akademi bersama Alexia. Seluruh murid di sana membicarakan Cid dan sebagian merasa iri. Saat mereka berjalan di koridor, Zenon berdiri tak jauh dari mereka. Sementara Alexia terlihat kesal saat Zenon hanya mengawasi mereka sekilas tanpa melakukan apapun. Di kereta, Alexia mengungkapkan kekesalannya terhadap Zenon. Sepanjang ocehan gadis itu, Cid hanya menyetujuinya dengan malas. Setelah bersama Alexia selama beberapa waktu, Cid tahu bahwa gadis itu hanya berlagak anggun di depan orang lain. Namun di balik itu, Cid menganggap mulut Alexia seperti kebun binatang. Ia tidak berniat membantah apapun yang diucapkan Alexia karena tahu hal itu hanya akan membuang energi. Mereka pun turun dan pergi ke kota untuk membeli es krim. Cid mengatakan Tuan Putri seharusnya tidak perlu mengantri. Alexia membenarkan dan memberitahu tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk menunjukkan hubungan mereka kepada publik. Cid kemudian menanyakan alasan Alexia menolak pertunangannya dengan Zenon. Alexia memberitahu ia membenci semua hal yang sempurna pada diri Zenon. Ia mengatakan dirinya melihat laki-laki berdasarkan kekurangan mereka dan menganggap hal itulah yang membuat Cid terlihat indah di matanya. Cid menerima itu sebagai pujian dan menangkap koin yang diberikan Alexia sebagai bayaran. Di dalam kereta, Alexia mengungkapkan dirinya ingin mengejar kemampuan berpedang kakaknya yang bernama Airias. Namun meskipun terus berlatih setiap hari, ilmu pedangnya hanya dianggap sebagai kemampuan pedang yang biasa. Cid mengungkapkan, meski begitu ia menyukai teknik pedang yang dimiliki Alexia. Gadis itu memberitahu, Iris juga mengatakan hal yang sama kepadanya. Setelah dia mengalami kekalahan yang memalukan di festival Bunxian. Namun Iris tidak bisa mengerti betapa menyedihkannya perasaan Alexia. Cid menjelaskan bahwa dia bukan orang yang hebat dan tidak peduli jika seseorang membunuh 1 juta orang. Tetapi ada hal-hal yang orang anggap tidak berharga. Namun baginya itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Itulah sebabnya dia menyukai teknik pedang Alexia. Tiba-tiba Alexia menghunuskan pedangnya dan menanyakan maksud ucapan tersebut. あの人に私の気持ちなんてわからないでしょうね。どれだけ惨めだったか。そんな気持ち何もただあるとすれば自分が好きなものを他人に否定されると腹が立つその言葉に何の意味があるの？ Cid menyatakan dia marah ketika orang-orang tidak menyukai hal-hal yang dia suka. Saat itulah kereta berhenti dan Alexia pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Cid menduga itu adalah akhir dari hubungan yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke akademi, Vlog dan Jagger menanyakan perkembangan hubungan Cid dengan Alexia. Zenon berdiri di gerbang dan menghadang mereka. Ia memberitahu Alexia tidak kembali ke rumah semenjak malam dan menduganya sebagai kasus penculikan. Cid pun ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi orang terakhir yang berhubungan dengan Alexia. Sementara itu, Alexia terbangun dan menyadari dirinya ditahan dengan rantai penyegel sihir. Dia terkejut begitu mendapati sosok makhluk yang berada di sel sebelahnya. Seorang dokter muncul dan tampak bersemangat untuk mendapatkan darah bangsawan. Alexia menanyakan tujuan dokter itu mengambil darahnya. Dokter itu memberitahu ia akan menggunakan darah Alexia untuk membangkitkan iblis. Di tempat lain, Cid dibukuli oleh kedua kesatria kerajaan dan diinterogasi tentang keberadaan Alexia. Dia terlihat kesakitan dan tersiksa saat pukulan demi pukulan menghujaninya. Salah satu dari kesatria menusuk paha Cid dan membuatnya berteriak. Sambil menangis, Cid memberitahu dirinya tak tahu apa-apa. Kedua petugas itu pun tidak tahu bahwa semua teriakan dan tangisan kesakitan Cid rupanya hanya berpura-pura. Di dalam sel, dokter itu masih terus mengambil darah Alexia. Gadis itu memikirkan Iris dan menduga pencariannya telah dimulai. Alexia meminta dokter itu untuk mengambil darahnya terlalu banyak. Karena ia masih ingin hidup, dokter terlihat nyaris gila dan menendang monster yang berada di sel sebelah. Demi menghentikan penyiksaan tersebut, Alexia mengingatkan tujuan dokter untuk mengambil darahnya. Memikirkan bahwa kebutuhan darah yang cukup banyak, sang dokter pun pergi ke sisi lain dan mengambil makanan yang ia masukkan secara paksa ke mulut Alexia. Sementara itu, Zenon bertemu dengan Iris dan menyatakan dia merasa bertanggung jawab atas penculikan Alexia. Iris bertanya-tanya apakah Cid benar-benar menculik adiknya. Zenon menjelaskan secara kondisi Cid memang mencurigakan. Namun dengan tingkat keahliannya, seharusnya dia tidak bisa menculik Alexia. Iris setuju karena dia juga tidak ingin mencurigai teman sekolah adiknya. Menyadari 5 hari telah berlalu dan selama diinterogasi tidak menghasilkan apapun, Cid dibebaskan dan Iris meminta Zenon tetap mengawasinya. Sore harinya, Cid pun dibebaskan. Dalam perjalanan pulang dengan kereta, ia melihat sejumlah penumpang yang tampak mencurigakan. Cid mendapati Alpha duduk di kamarnya.
Gadis itu menjelaskan bahwa organisasi mereka berkembang dan mereka akan mendapatkan lebih banyak info tentang sekte ya. Alpha menjelaskan bahwa Alexia diculik oleh sekte karena darahnya dan organisasi sedang menyelidikinya. Dia meminta Chit untuk menunggu di apartemen sampai persiapan selesai. Sebelum pergi, Alpha juga memberitahu bahwa Delta juga ada di tempat itu dan dia merindukan Chia. Di suatu ruangan yang dijadikan sebagai markas saat dirinya bekerja sebagai penguasa bayangan, Sid mengeluarkan sebotol anggur mahal. Rupanya seluruh benda mewah yang ada di ruangan itu adalah hasil bayaran yang didapatnya dari Alexia. Beberapa saat kemudian, Beta muncul dan mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Beta bersemangat dan menjelaskan bahwa mereka siap dan di bawah perintah Alpha. Mereka telah mengumpulkan semua orang yang tersedia di ibu kota berjumlah 114 orang. Sid cukup terkejut dengan jumlah orang yang berhasil dikumpulkan mereka. Beta menjelaskan bahwa mereka berencana untuk meluncurkan serangan serentak di semua tempat persembunyian sekte. Saat dia menjelaskan peran gadis itu, Sid menghentikannya dan memberinya surat. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menggantikan posisi Delta. Sid meninggalkan tempatnya dan mengetahui dua kesatria kerajaan yang menginterogasinya telah menunggu di depan gang. Sid melemparkan sepatu boot Alexia untuk menjebaknya. Tanpa perlu menyentuh, Sid telah menjatuhkan dua penjaga yang mengawasinya. Ia melanjutkan serangan itu dan membunuh dua kesatria tersebut. Di dalam sel, dokter memadai Alexia dan menceritakan keributan yang terjadi di luar. Alexia memberitahu para kesatria tidak membunuh tanpa alasan. Dokter menunjukkan bahwa dia telah berhasil membuat prototipe dari darah Alexia. Ia kemudian menyuntikannya kepada sosok yang menempati sel di sebelah Alexia. Tiba-tiba, makhluk itu menjadi besar dan langsung membunuh dokter. Setelahnya makhluk itu mendekati Alexia dan membebaskannya. 奴ら皆殺しなんだ。試作品は作った。騎士団は無用な殺生をしないわ。騎士団なんてどうでもいい。奴らが来やがった。おしまいだ。皆殺しだ。嫌な予感がするもエンディング。見せてみろ。やめておけば。さて。だから言ったのに。Saat Alexia mencari jalan keluar, dia bertemu dengan Zenon yang menjelaskan bahwa tempat itu adalah fasilitasnya dan dia yang mengenai dokter tersebut. Zenon menjelaskan dengan darah Alexia dan penelitiannya, dia akan mendapatkan kursi ke-12 di Night of Rounds dan memiliki kejayaan serta ketenaran lebih dari yang ia dapatkan saat ini. Saat Zenon menjelaskan rencana awalnya, ia ingin menggunakan air sebagai tumbal. Alexia pun mengamuk dan langsung menyerangnya. Namun Zenon terlalu kuat dan Alexia pun dengan mudah dijatuhkan. Dari arah lorong, Chit datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Shadow. Zenon mengenali Chit sebagai orang yang mengejar sekte. Dia menganggap sebelumnya Chit adalah seorang pengecut karena hanya menargetkan anggota yang tidak terlalu penting bagi sekte. Dia mengumumkan saat ini dirinya adalah calon kursi ke-12 dan akan menjadikannya persembahan untuk Knight of the Round. Saat Zenon telah menyerang, Shadow telah bergerak ke belakang dan menempatkan dirinya di tengah-tengah mereka. Shadow mengejek ucapan sombong sebelumnya dan membuat Zenon terkejut dengan ucapan itu. Akan kecepatan tersebut, monster yang diciptakan dokter telah melarikan diri dan menyerang sejumlah kesatria. Ia mengempaskan tangannya ke tanah dan menghancurkan area tersebut. Para kesatria melompat untuk menebaskan pedang mereka ke punggung monster. Namun luka yang berhasil ditimbulkan tiba-tiba pulih dalam sekejap. Monster itu mengayunkan tangannya dan melakukan serangan balasan. Iris yang menyaksikan pertarungan itu pun memutuskan melompat dan menebaskan pedangnya. Serangan itu berhasil menimbulkan luka yang lebih serius pada monster. Iris menyuruh kesatria yang terluka untuk mundur dan menutup area tersebut. Mendapati monster itu telah memulihkan diri lagi, Iris memutuskan untuk bertarung lebih serius. Ia menebas lengan monster tersebut dan berhasil merobohkannya. Namun hal itu tak bertahan lama karena makhluk itu telah berdiri dan menumbuhkan lengannya kembali. Iris memutuskan untuk memotong-motong monster itu agar tidak memulihkan diri. Setelah menimbulkan beberapa luka, Alpha datang dan mengatakan bahwa serangan yang dilepaskan Iris hanya membuat makhluk itu menderita. Saat makhluk itu menerjang Alpha, dia telah melompat dan bersiap mengakhiri penderitaan itu. Alpha menghujamkan pedangnya dan mengeluarkan seorang gadis yang berada di balik makhluk tersebut. Ia melihat Leontine yang ada pada gadis itu dan mengenalinya sebagai Melia, putri Griasea.
Alpha kemudian memberitahu Iris bahwa dirinya adalah anggota Shadow Garden dan memintanya untuk tidak menghalangi jalan mereka. Sementara itu Zenon memutuskan untuk menjadi lebih serius dan menggunakan lebih banyak kekuatan sihirnya. Akan tetapi meski sudah menggunakan kekuatan cukup besar, Shadow dapat mengalahkannya dengan mudah. Zenon merasa marah dan terus menerjangkan serangan tanpa henti. Shadow tidak kesulitan memblokir serangan tersebut. Melihat pertarungan itu, Alexia merasakan kagum dengan Shadow yang menyadari bahwa teknik pedang miliknya tidak ada apa-apanya. Itu adalah permainan pedang ideal yang diimpikan ketika dia masih kecil. Namun Alexia tidak pernah menjadi lebih kuat atau sama kuat dengan Iris. Shadow kemudian melancarkan serangan dan menebas Zenon. Ia menanyakan mengapa Shadow menyembunyikan identitasnya jika sekuat itu. Shadow memberitahu mereka adalah Shadow Garden yang berburu dalam bayangan. Zenon mengeluarkan beberapa pil merah dan menjelaskan bahwa dengan meminumnya dia akan membangkitkan sifat baru di luar batasan manusia. Dan jika orang biasa meminumnya, dia akan kewalahan oleh kekuatan luar biasa itu dan mati. Zenon kemudian meminum pil yang seketika itu mengubah wujudnya. Yang memberitahu dirinya adalah orang ketiga yang bangkit, memiliki kekuatan penghancur yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Zenon menyerang Shadow, namun dengan mudah Shadow memblokirnya sekali lagi. Saat Shadow menguasai Zenon, dia mengatakan bahwa tidak ada jalan menuju kemahakuasaan jika ia menggunakan kekuatan pinjaman. Shadow kemudian membuat lingkaran sihir di sekitar Zenon yang tentunya mengejutkannya. Shadow menyatakan pernah ada seorang pria yang ingin menahan bom nuklir. Pria itu kemudian mengembangkan ototnya, mengasah pikirannya, menyempurnakan keterampilannya, namun masih ada saja hal yang tidak dapat ia capai. Ketika itu Shadow menyadari bahwa dia tidak ingin diucapkan oleh bom nuklir dan harus menjadi nuklir itu sendiri. Zenon menganggap Shadow gila dan mencoba menebasnya. Namun serangan itu malah membuat pedangnya patah. Shadow meminta Zenon menyaksikan kemampuan terkuatnya dan saat ia mengucapkan I am atomic, ledakan besar pun terjadi dan meninggalkan kawah besar di tengah kota. これぞ我が最強。愛。真の最強をその身に刻め。アトミック。Alexia mendapati dirinya tidak terluka di tengah kawah. Dia mengambil pedang dan melakukan posisi anggar. Iris akhirnya menemukan Alexia dan turun untuk memeluknya. Iris senang akhirnya adiknya masih hidup. Beberapa saat setelah itu, Alexia kembali ke sekolah dan dia memberitahu Chit tentang apa yang terjadi. Alexia berterima kasih karena Chit menyukai teknik pedangnya, dan ia juga belajar menyukainya. Alexia memberitahu Zenon telah mati dan meminta Chit melanjutkan hubungan mereka sedikit lebih lama. Namun Chit menolak dan mengejutkan gadis itu. Akhirnya Alexia menerima keputusan tersebut dan tersenyum ke arah Chit. Setelah kasus tersebut selesai, banyak ditemukan darah di balik gedung akademi. Namun tak ada luka serta mayat yang ditemukan. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu dari 7 misteri di akademi yang dikenal dengan pembunuhan tak bermayat. Sementara itu para anggota Shadow Garden membahas tentang betapa kuatnya Shadow. Mereka mendapatkan laporan dari Zeta yang menemukan targetnya dan akan menyelidikinya. Riset ETA juga berjalan lancar. Namun mereka memiliki satu masalah. Seseorang telah berpura-pura menjadi Shadow Garden dan menciptakan keadilan mereka sendiri. Orang-orang itu menutupi jejak mereka dengan baik. Namun Gamma yakin mereka akan menangkapnya. Di tempat lain, Iris akhirnya mengetahui tentang sekte Diablos dan Shadow Garden. Dia juga tahu bahwa Zenon adalah penganut sekte tersebut. Iris menugaskan Glenn dan Marco membentuk tim investigasi. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menemukan suatu benda dan perlu menemukan seseorang yang dapat menguraikan fungsinya. Sementara itu di akademi, saat membaca sambil membawa tumpukan buku, Sherry Barnett menabrak Chit yang berlumuran darah dan terjatuh. Chit kemudian mengulurkan tangan dan membantu Sherry sendiri. Hari telah beranjak pagi saat Sherry memikirkan apa yang dikatakan ayahnya tentang cinta pada pandangan pertama. Dia akhirnya memutuskan untuk mencoba coklat dan merasakan manis dari makanan tersebut. Di akademi, Nu menyamar sebagai murid agar mendekati Chit. Ia menjelaskan pria yang ditangkap semalam telah dicuci otaknya sehingga tidak ada info yang bisa mereka dapat. Sementara Nu menjelaskan kemiripan Zenon dan pria semalam. Chit memikirkan bagaimana Vlog akhirnya mendaftarkan dirinya pada festival turnamen berpedang. Nu menjelaskan modus yang digunakan sekte di mana mereka mencuci otak anak-anak miskin yang memiliki kemampuan sihir dengan obat lalu mendirikan Diablos Children.
Tujuan sekte adalah memancing Shadow Garden untuk menunjukkan diri. Cid berkomentar dirinya tidak akan mengikuti permainan mereka. Nu kembali menjelaskan bahwa mereka telah memastikan keberadaan sosok Children Fish yang bernama Rex dan mendapatkan julukan sang permainan pengkhianatan. Cid sedikit terkejut menyadari sekte rupanya menamai para anak-anak. Nu membenarkan dan memberitahu, Fish yang dapat mempertahankan akal sehatnya akan menjadi Children. Dan jika sekte mengirimkan anak-anak bernama itu ke ibu kota, maka dapat dipastikan sekte itu memiliki suatu tujuan. Sambil memikirkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan persiapan, Cid memutuskan pergi dan melambai ke arah Nuho. Keesokan harinya di turnamen, Claire dengan mudah memenangkan pertarungannya. Peserta selanjutnya adalah Presiden OSIS Rose Oriana melawan Cid. Dia memutuskan untuk menunjukkan 48 jurus rahasia yang dia kuasai. Saat pertarungan dimulai, Cid membiarkan dirinya terkena pukulan dan pura-pura batuk darah. Saat wasit berniat menyatakan Rose Oriana sebagai pemenang pertarungan, Cid bangun dan mengatakan bahwa pertarungan belum selesai. Wasit itu ragu karena batuk darah Cid terlihat parah. Rose Oriana memberi isyarat bahwa pertarungan memang masih berlanjut. Cid kemudian maju dan mendekati Rose sambil mengatakan bahwa dirinya masih memiliki 47 jurus rahasia. Saat keduanya kembali melesat untuk saling menyerang, Cid lagi-lagi membiarkan dirinya terkena pukulan Rose Oriana. Ia kembali berdiri saat wasit hampir menganggapnya kalah. Hal itu terus berulang dan membuat Rose berpikir keras mengapa Cid tidak berniat kalah sedikit pun meski telah menerima banyak pukulan. Rose Oriana meminta maaf karena dirinya telah meremehkan kemampuan Cid dan bertekad menyelesaikan pertarungan itu dengan serangan pamungkas. Saat gadis itu menyerang, tiba-tiba juri melompat dan menyelamatkan Cid. Ia mengumumkan pertarungan telah berakhir dan menyatakan Rose Oriana sebagai pemenang. Cid menolak kalah, namun wasit memberitahu terlalu berbahaya bagi Cid untuk melanjutkan pertarungan karena telah kehilangan banyak darah. Cid terus protes dan ingin melanjutkan karena dia masih memiliki 33 teknik untuk dipamerkan. Saat Cid dibawa dengan tandu keluar arena, Rose Oriana mengakui kekalahannya dalam hati dan menghargai kemampuan bertarung Cid. Usai pertarungan dan setelah menerima perban di wajah, Cid berharap masih mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan sisa tekniknya. Sherry muncul belakangan dan menanyakan dengan gugup luka-luka yang diterima Cid. Namun Cid rupanya tidak mengingat gadis itu. Sherry kemudian mengajak Cid ke kafe dan menjelaskan bahwa dirinya menonton pertarungannya melawan Rose Oriana. Sherry menganggap pertarungan tersebut sangat keren. Meski jatuh dan dipukul berkali-kali, Cid masih terus berdiri. Sherry kemudian memberikan kue kering yang dibuatnya sebagai ucapan terima kasih dan menyarankan agar mereka bisa mulai sebagai teman. Cid tidak yakin mengapa gadis itu memberinya kue dan tidak memahami maksud dengan memulai sebagai teman. Meski begitu, dia menyetujuinya. Saat itulah Shirley langsung memberitahu pada ayahnya yang duduk di bangku sebelah bahwa mereka telah berteman. Cid terkejut saat mengenali ayah Shirley, ternyata wakil kepala sekolah Akademi Sains yang bernama Lutheran Barnett. Menyadari bahwa ayah Shirley adalah orang penting, Cid merasa dirinya harus menghindari agar tidak terlihat menonjol. Mereka bertiga kemudian bergabung menjadi satu meja. Lutheran menyinggung penelitian artefak yang dilakukan Sherry telah menyita banyak waktu dan meminta Cid berteman dengan putrinya. Namun Cid memutuskan menjaga jarak dan menggunakan lukanya sebagai alasan untuk pergi. Saat hari telah sore, di kamarnya Sherry sedang memikirkan Cid dan bertanya-tanya apakah dia harus mengunjunginya karena mereka adalah teman. Dia memutuskan untuk pergi dan berbicara dengan Alexia, yang menebak bahwa dia ada di sana untuk membicarakan artefak tersebut. Tetapi Sherry menyangkalnya. Merasa gugup, Sherry mengatakan dia mendengar bahwa Alexia menjalin hubungan dengan Cid dan bertanya-tanya apakah itu benar. Alexia memberitahu mereka sudah putus dan kenyataannya mereka tidak berkencan, tetapi pura-pura menjadi pasangan karena alasan tertentu. Sherry sangat senang mendengarnya dan memberitahu dia telah berteman dengan Cid beberapa hari yang lalu. Sherry tidak dapat berkonsentrasi pada penelitiannya, namun sekarang sudah merasa lebih baik mengetahui bahwa Cid dan Alexia sudah tidak bersama. Sementara Sherry pergi dengan riang, Alexia pun menjadi frustasi. それでお二人のことがとても気になってしまったんです。研究も手につかなくってもうどうしようかなって。よかった。実は私、先日シド君とお友達になったんです。もう別れました。そもそも本当にお付き合いをしていたわけではなく、それは良かった。はい。お時間ありがとうございました。二人がお付き合いされてなくって本当に良かった。そうですか。Setelah 5 hari, Cid kembali ke sekolah dan merasa semua orang lebih baik padanya daripada biasanya. Oriana kemudian datang menjelaskan pemilihan untuk mengisi kekosongan di OSIS. Pada saat yang sama, seorang kesatria bertopeng dari sekte memutuskan untuk memulai rencana mereka. Dia menciptakan penghalang di sekitar sekolah, namun sepertinya hanya Cid yang menyadarinya.
Alexia kembali ke akademi ya. Namun mendapati gerbang ditutup dan penjaga telah mati ya. Di kelas Sid menyadari dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Beberapa pria masuk ke ruangan yang mengaku dari Shadow Garden dan menjelaskan bahwa mereka mengambil alih akademi ya. Oriana memutuskan untuk melawan mereka. Namun terkejut saat menyadari saat ini dia tidak bisa menggunakan sihir. Anggota Shadow Garden palsu pun dapat menggunakan sihir dan salah satunya dengan mudah mematahkan pedang Oriana. Dia kemudian mencoba untuk membunuh Oriana dan Cid bergegas maju mendorong Oriana menyingkir. Serangan itu pun menebas Cid yang menjatuhkannya ke lantai dan berlumuran darah. Saat kelompok Shadow Garden menyerang akademi, Cid menjadi semangat, tetapi melihat bahwa mereka akan membunuh Oriana, dia langsung menyatakan pada dirinya sendiri bahwa sebagai karakter pendukung, perannya adalah untuk dibunuh pertama kali oleh para penjahat. Oriana bertanya-tanya mengapa Cid menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Gadis itu menduga Cid memiliki perasaan untuknya. Dan hal tersebut menjelaskan mengapa laki-laki itu termotivasi untuk tetap berdiri saat melawannya di turnamen. Serta mengapa dia memberikan nyawa demi melindunginya. Salah satu dari Shadow Garden palsu menghunuskan pedang ke leher Oriana. Dan menyuruhnya beserta seluruh murid berkumpul ke auditorium jika tidak ingin bernasib sama. Ketika ruang kelas sepi, Cid memukul-mukul jantungnya agar kembali berdetak dan bangun. Dia mengungkapkan itu adalah teknik rahasianya di mana dia menghentikan jantungnya selama 10 menit, namun mempertahankan aliran darah yang teratur ke otaknya. Meski sihirnya masih terhalang, dia bisa menggunakannya jika mempersempitnya menjadi benang. Sementara itu Rex memasuki kamar Sherry. Laki-laki itu menyatakan dirinya adalah Shadow Guardian, dan tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk mengambil artefak setelah selesai. Dia diizinkan mengamuk sepuasnya di sana. Rex kemudian melihat artefak di tangan Sherry, tetapi saat dia menyerangnya, Glenn datang menghentikannya. Rex terkesan Glenn berhasil menghentikan serangannya tanpa sihir. Glenn menjelaskan ia bisa melakukannya dengan mudah saat lawannya lebih lemah. Sementara Glenn dan Marco menyibukkan para Shadow Garden palsu. Mereka membiarkan Sherry kabur. Cid mengamati pergerakan para Shadow Garden palsu dari atap akademi dan cukup bersemangat dengan keseluruhan situasi. Dia merasa kesal pada mereka para Shadow Garden gadungan yang tidak menirunya dengan benar. Ia mengomentari mereka yang menggunakan mantel hitam di siang hari dan menganggapnya kampungan. あいつらテンプレを守るだけじゃなくてなかなか創意工夫があるのに。そして僕、屋上から意味深に見下ろす影の実力者。スナイパーごっこで時間を稼いで登場シーンは夜まで先を振りに、こうなったら夜までじっくり作戦だ。 Cid kemudian melihat seorang gadis berlari di koridor dan hampir tertangkap. Saat menyadari gadis itu adalah Sherry yang memutuskan menyingkirkan Shadow Guardian palsu tersebut. Cid menjatuhkan dirinya dan beraksi diam-diam untuk mengamankan Sherry dari para Shadow Garden yang berusaha menangkapnya. Sementara itu Sherry terus menoleh beberapa kali memastikan di belakangnya tidak ada siapapun dan itu semua hanya perasaannya. Ketika itu dia mengendap-endap di tangga dan memastikan area di depannya. Sherry tiba-tiba terjatuh dan ditangkap Cid. Setelah didudukan ke tangga, Cid mengembalikan artefak yang ditangkapnya. Cid mengatakan dia memiliki beberapa hal untuk diberitahukan. Namun pertama-tama Cid meminta Sherry melepas sandalnya yang berisik. Sebelum mencapai kamar Lutheran, Cid menghabisi beberapa anggota Shadow Garden palsu lagi dan menggantungnya. Di sana Sherry menemukan buku yang dia cari dan menjelaskan bahwa artefak Eye of Avries adalah yang menghalangi sihir mereka. Artefak menyerap dan menyimpan sihir dari pengguna manapun, tetapi dapat diprogram untuk mengabaikan beberapa frekuensi sihir. Sherry menduga itu dapat menyerap jejak magis yang terlalu kecil untuk dideteksi atau mantra kuat yang melebihi kapasitasnya. Namun tidak ada manusia yang mampu melakukan yang kedua itu. Setelah artefak menyerap semua yang bisa diserapnya, ia akan melepaskan semua energi yang tersimpan sekaligus. Karena semua siswa berada di auditorium, Sherry menebak artefak itu ada di suatu tempat di dekatnya. Dan jika melepaskan semua energinya, itu akan meledak dan membunuh semua yang ada di auditorium. Karena itu, Sherry menyatakan ayahnya tidak mempublikasikan temuannya dan memberikan artefak tersebut kepada pemerintah untuk diamankan. Sherry juga menjelaskan bahwa artefak yang dia teliti digunakan untuk mengontrol Eye of Avries dan menyimpan energi untuk jangka panjang. Sherry berencana menggunakan ruang bawah tanah dan mencapai auditorium. Begitu dia nekat dengan Eye of Avries, dia akan mengaktifkan artefak ini dan menghentikan Eye of Avries agar tidak meledak. Dia meninggalkan semua alat yang diperlukan untuk menyempurnakan artefak itu di kamarnya. Cid kemudian mengatakan dia akan pergi untuk mengambilnya. Sementara itu Rex melapor kepada Kesatria Sekte bahwa beberapa orang dari mereka telah terbunuh oleh seseorang yang ahli dan menebak bahwa Shadow Garden yang asli ada di sini.
Karena Rex masih belum mendapatkan artefak, Kesatria Sekte mengancamnya untuk pergi dan menemukannya atau dia akan membunuhnya. Kesatria Sekte mencatat bahwa setelah ambisinya terwujud, dia akan ditempatkan kembali di Night of Round. Rex berjalan dengan 4 pria, namun dalam sekejap mereka menghilang. Ketika Rex berbalik, ia langsung mendorong Cid dan langsung menghilang. Ia menduga lawan yang tengah menyerangnya memiliki kemampuan bergerak cepat yang didapat dari artefak. Rex pun membuat jaring di sekeliling dirinya dan menyatakan bahwa tidak peduli seberapa cepatnya. Saat dia tertangkap jaringnya, dia akan tahu. Rex kemudian berbalik dan melihat Cid yang sudah berada di dalam jaringnya. Cid terus menyerang Rex dan akhirnya membawanya ke ruang kelas. Saat itu Rex terkejut menyadari setiap rekannya yang telah mati dan ditempatkan di kursi satu persatu. Saat Cid menyerang Rex sekali lagi, dia mengakui kehebatan Rex. Sementara itu di ruangan lain, Anu menemukan Glenn dan Marco yang pingsan. Sesaat kemudian Cid datang dan memulai pencarian peralatan Sherry. Anu menjelaskan bahwa Marco dahulu adalah tunangannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa Shadow Garden telah menyusup ke akademi dan sedang menunggu perintah. Nu menjelaskan terlalu beresiko jika saat ini mereka tetap menyerang dan hanya Seven Shadow yang bisa melakukannya. Saat ini hanya Gamma yang ada di ibu kota, tapi misi semacam ini bukanlah keahliannya. Bahkan Nu sendiri hanya bisa menggunakan sekitar setengah dari kekuatannya saat ini. Saat dia melanjutkan laporannya, Cid memintanya untuk membantunya menemukan beberapa barang. Setelah mendapatkan semua alat, Cid menjelaskan bahwa dia membutuhkan semua barang itu untuk menyempurnakan artefak dan menghilangkan kemampuan Eye of Afrians untuk menghambat penggunaan sihir di tempat tersebut. Sementara sejumlah siswa berkumpul di auditorium dengan penjagaan Kesatria Sekte yang ketat. Sherry pun mulai bergerak untuk menyempurnakan artefak tersebut. Tanpa sihir, Iris tidak dapat melakukan apapun dan terpaksa tinggal di luar akademi. Orang-orang di luar mulai menduga kemungkinan mata-mata selain Zenon yang dapat ditempatkan di akademi. Sementara itu, Sherry berhasil menyempurnakan artefak dan lega karena dengan benda tersebut, Eye of Everrise yang menyegel energi sihir dapat dikendalikan. Saat Cid menanyakan tentang jalur rahasia, Sherry mendorong rak buku yang memunculkan terowongan. Namun sebelum mereka masuk, Sherry teringat dengan kejadian di masa lalu, ketika ibunya dibunuh dan dimakamkan saat hujan turun. Ketika itu, Lutheran datang memayungi Sherry. Ia memberitahu dunia baru saja kehilangan seseorang peneliti hebat dan menawarkan Sherry untuk ikut bersamanya. Sherry memberitahu meski Lutheran bukan ayah kandungnya, ia menyayangi pria itu selayaknya keluarga. Bahkan Lutheran juga mendukung penelitian yang ditinggalkan ibunya. Sebab itulah Sherry akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Lutheran dan berjalan menuju terowongan sendirian. Sementara itu Kesatria Kultus bertanya-tanya mengapa Rex begitu lama. Beberapa teroris kemudian mulai menembak para siswa untuk bersenang-senang. Tetapi Rose mengatakan kepada para siswa untuk tidak melakukan apapun karena tanpa sihir mereka tidak akan mendapat kesempatan. Akhirnya Sherry mencapai auditorium dan melihat Kesatria Kultus yang memegang Eye of Everrise. Dia mengaktifkan artefaknya dan menonaktifkan bidang pemblokiran sihir. Pada saat itulah Rose menyerang salah satu teroris. Ia menyatakan bahwa sihir mereka telah kembali. Para siswa pun mulai melancarkan serangan balasan. Rose menyadari energi sihir belum pulih total. Ia tidak bisa bertarung dengan maksimal. Meski demikian Rose menolak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Saat itulah Cid datang dari atap bersama anggota Shadow Garden. Ia memulai kemampuan Rose dan Shadow Garden segera bergabung ke pertarungan. Ketika para Shadow Garden membantai musuh, Rose meminta semua siswa menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari auditorium. Kesatria Sekte pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun dia mengaktifkan sistem yang menyebabkan auditorium dan seluruh sekolah terbakar. Dengan sigap, Rose meminta para siswa membuka jalan dengan teknik tekanan pedang. Iris akhirnya bergerak, tapi menemukan para teroris yang dihabisi dan para siswa yang berada di luar dalam keadaan selamat. Dia bertanya pada Rose apa yang terjadi dan Rose menjelaskan
bahwa setelah sihir mereka kembali, kelompok misterius yang menyebut diri mereka sebagai Shadow Garden muncul. Kemudian menghabisi para teroris. Sementara itu, Sherry tidak bisa menemukan Lutheran di auditorium. Ia bertanya-tanya di mana ayahnya saat dirinya mencoba melarikan diri dari api. Di ruangan berbeda, Kesatria Sekte membakar beberapa buku. Cid muncul dan bertanya-tanya mengapa Lutheran berpakaian seperti itu. Kesatria Kultus melepas helmnya, mengungkapkan bahwa dia memang Lutheran, dan bertanya-tanya bagaimana Cid mengetahui identitasnya. Cid menanyakan dirinya sudah mengetahui sejak melihat Kesatria Kultus pertama kalinya. Cid bertanya-tanya mengapa Lutheran melakukan hal tersebut. Lutheran menjelaskan bahwa begitu dia mencapai puncak dunia adu pedang, tetapi segera dia jatuh sakit. Dirinya dengan mudah kehilangan kemuliaan yang dia perjuangkan dengan susah payah. Lutheran mulai mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Ia menemukan potensi dalam artefak tertentu. Dia mendanai penelitian Ibu Sherry dan akhirnya menemukan artefak yang dicarinya. Namun Ibu Sherry menyatakan Eye of the Average ini berbahaya. Kemudian ingin memberikannya kepada pemerintah untuk diamankan. Oleh sebab itu Lutheran memutuskan menusuk Ibu Sherry hingga menembus tubuhnya. Dia mencabut jantungnya. Sherry tidak tahu kebenaran tersebut dan tidak mencurigainya sama sekali. Dia malah melanjutkan penelitian ibunya tanpa menyadari Lutheran adalah musuh. Cid bertanya-tanya apakah Lutheran memanfaatkan Sherry. Tanpa ragu lagi, Lutheran membenarkan dan menanyakan apakah Cid marah setelah mengetahui kebenaran itu. Cid kemudian menjelaskan bahwa dia tidak peduli pada Sherry dan ibunya, tetapi menyarankan agar mereka mulai bertarung sebelum orang lain datang. Cid dan Lutheran kemudian saling berhadapan, namun dalam sekejap Lutheran menebas Cid dan dia jatuh melalui jendela. Sesaat kemudian, Cid sebagai Shadow datang. Ia memiliki pengalaman dengan petarung yang kuat. Lutheran segera mencatat bahwa dia tahu dirinya tidak diuntungkan melawan Shadow. Tidak ingin mengeluarkan waktu, dia mengeluarkan Eye of Average dan artefak unit control dan menjelaskan bahwa ketika dirinya menggabungkannya, kekuatan aslinya akan terlihat. Saat Lutheran melakukannya, dia mulai dipenuhi dengan energi magis dan merasa terlahir kembali. Ia merasa sangat senang karena kekuatannya pulih dan penyakitnya pun sembuh. Lutheran dengan sombong memamerkan bahwa energi sihir yang memenuhi dirinya saat ini sangatlah liar. Dan kekuatannya pun telah melampaui kemampuan manusia. Tanpa basa-basi lagi, Lutheran mulai menyerang Shadow. Namun Shadow dengan mudahnya memblokir seluruh serangannya, bahkan tanpa perlu bergerak dari tempatnya. Pada saat itulah Sherry datang dan melihat ayahnya yang sudah meninggoy dan mulai menangisi tubuhnya. Shadow berpikir lebih baik jika dia tidak memberitahu Sherry tentang ibunya, lalu pergi begitu saja. Shadow pun dicap sebagai musuh kerajaan yang dicari untuk pembunuhan massal, penculikan, pembakaran, dan perampokan. Gamma memberitahu apa bahwa Shadow menyatakan dia akan dengan senang hati menerima kesalahan atas semua kejahatan. Tetapi itu tidak akan mengubah apapun dan mereka akan terus melakukan apa yang mereka akan lakukan. Alpha mengira mereka membela kebenaran, tetapi Shadow nampaknya tidak melihat seperti itu. Dan mereka harus memenuhi tekadnya. Dia menyentuh Gamma untuk mengumpulkan 7 bayangan yang ada. Akademi ditutup untuk liburan musim panas. Sherry berterima kasih kepada Cid atas bantuannya tempo hari. Dia mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk belajar di luar negeri. Sherry pun perlu melakukan sesuatu, tetapi tidak bisa melakukannya saat ini karena pengetahuannya masih belum cukup, dan juga tidak punya alasan untuk tinggal di tempat tersebut. Sherry ingin mengenal Cid lebih baik lagi, tetapi Cid mengatakan bahwa mereka dapat melakukannya lain kali. Sebelum pergi, Cid menanyakan sesuatu yang harus dilakukan Sherry. Setelah hening sejenak, Sherry mengatakan bahwa itu adalah rahasia. Karena setengah dari gedung dan fasilitas di akademi rusak akibat kebakaran tempo hari, liburan musim panas pun dimajukan. Sebagian besar siswa memutuskan untuk pulang kampung sehingga asrama pun menjadi sangat sepi.
Cid memikirkan untuk pulang, tetapi merasa tidak ada yang bisa dilakukannya di rumah. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap di asrama. Meskipun di sana dia juga tidak melakukan apapun. Di suatu pagi, seekor merpati datang mengantarkan surat dari Alpha yang bercerita tentang tanah suci Lindworm. Cid mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa sudah saatnya untuk mengurus masa lalu. Ia memikirkan tempat tersebut yang merupakan kuburan ingatan masa lalu dan kebencian iblis tertidur. Sementara itu, Epilson dengan senang hati memulai harinya. Dia mengingat bagaimana dirinya diselamatkan oleh Shadow dan mendapatkan sihir slime yang memungkinkan dia untuk melawan dua keyakinan. Dengan menggunakan sihir slime, Epilson mengubah sepasang bola basketnya menjadi lebih besar dan berkata, dirinya akan meraih kemenangan untuk Shadow. Di tempat yang berbeda, Beta menulis novel tentang bagaimana Shadow menyelamatkan seseorang perempuan dari Xenon Greavy. Namun dia kesal karena tulisannya terlalu dramatis dan tidak puas dengan tokoh perempuan yang gampangan. Untuk menjernihkan pikirannya, Beta memutuskan untuk pergi dan mencari udara segar. Di luar, Beta akhirnya bertemu Epilson. Ia menyatakan bahwa sihir akhir-akhir ini sudah menetapnya dengan penuh semangat, terutama di dadanya. Beta tidak ingin mempercayainya. Tetapi Epilson menyatakan bahwa karena keduanya memiliki bola yang besar, mereka lebih sadar akan tatapan semacam itu. Epilson kemudian menggoda Beta karena dia tidak menerima tatapan seperti itu dari Shadow. Ohayo, Beta. Ohayo, Ipsilon.そんなはずありません。何かの勘違いです。勘違いではないわ。私のここに主様の熱い視線が。最近よく主様に見られる気がするの。私はあれれ、もしかしてないのかしら。No kemudian datang dan menanyakan apa yang sedang dilakukan keduanya. Beta hanya membalasnya dengan sapaan selamat pagi. Sementara Epsilon menanyakan keperluan Nu datang. Memberitahu Nu bahwa Alpha baru saja memberikan perintah. Iris dan Alexia mengunjungi pusat perbelanjaan milik Gamma untuk mempersiapkan perjalanan Alexia ke Tanah Suci Landrum sebagai tamu istimewa untuk cobaan Dewi. Sambil mencoba beberapa pakaian dan aksesoris, Alexia menjelaskan. Dirinya bermaksud menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan Uskup Agung. Lalu menyelidiki rumor kelam tentang korupsi sekaligus hilangnya anak-anak yatim piatu. Alexia berpikir karena dirinya hanyalah seorang putri yang tidak berdaya. Orang-orang di sana pun tidak akan waspada dan curiga sama sekali. Iris membenarkan karena jika dirinya yang ke sana, ceritanya pun pasti akan berbeda. Ia mengungkapkan seharusnya dirinya tidak memberitahu tentang pengawasannya kepada Alexia. Saat itulah Gamma menemui mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai direktur pusat perbelanjaan tersebut dengan nama Luna. Untuk menyambut kedatangan keduanya, Gamma menyajikan beberapa kudapan yang membuat keduanya senang dan Alexia ingin memesan lebih banyak untuk dikirim ke asrama. Setelah menjelaskan mengapa mereka ada di sana, Alexia meminta untuk melihat beberapa barang lain yang lebih umum untuk penggunaan sehari-hari. Yang tidak tepat untuknya, tetapi itu juga bukan hadiah untuk seseorang. Harus menjelaskan kedatangannya ke pusat perbelanjaan Gamma untuk menyiapkan keperluan perjalanan. Gamma mengatakan karyawannya akan segera menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan. Alexia merasa puas dengan pelayanan Gamma dan memintanya merekomendasikan beberapa baju. Harus mengingatkan Alexia sudah membeli beberapa gaun. Namun ternyata yang dimaksud Alexia bukanlah jenis pakaian tersebut. Ia menjelaskan pakaian yang dimaksud adalah yang bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari agar terlihat santai. Harus menanyakan apakah Alexia ingin menghadiahkan kepada seseorang. Namun Alexia menyangkalnya dan memberitahu pakaian itu untuk dirinya sendiri. Gamma kemudian menyadari apa yang dia maksud dan menunjukkan beberapa celana dalam dan sandal jepit. Karena mereka hampir tidak menutupi apapun dan para pria juga menyukai jenis pakaian tersebut. Harus menentangnya. Tetapi Alexia menyukainya dan yakin dirinya akan terlihat bagus dengan pakaian tersebut. Alexia akhirnya mencoba dan berhasil meyakinkan Iris untuk mengizinkannya membelinya. Setelah serangan teroris, Rose mendengar bahwa Cid masih hidup. Ia bergegas mencarinya. Dia menemukan tertutup perban dan menyatakan dia pasti selamat dan menyebabkan keajaiban dengan cintanya yang dalam. Rose menerima cinta Cid dan saat laki-laki itu menyelamatkannya, dia juga mempersembahkan hatinya. Setelah pulih, Cid dan Rose berpergian bersama dengan kereta menuju Tanah Suci.
Rose yang sangat senang dengan hubungan mereka pun menempel Chit sepanjang perjalanan. Karena akan memakan waktu 2 hari lagi sampai mereka tiba, Chit merasa keputusannya untuk naik kereta sebagai karakter figuran adalah sebuah kesalahan, dan dia bisa saja berlari ke sana lebih cepat. Rose menebak bahwa Chit ada di sana untuk menghadapi ujian Dewi. Chit tidak yakin tapi menebak bahwa Alpha mengirimnya untuk itu dan mengkonfirmasinya. Rose kemudian menjelaskan bahwa mereka akan menerima berkah Dewi, bahkan dapat menikahi seorang putri, dan jika dia mendapatkannya, dia akan berbicara dengan ayah tentang pemuda pemberani itu. Rose masih tidak bisa memberitahu siapapun tentang hubungan mereka. Tetapi percayalah bahwa jika mereka bekerja keras, mereka akan memiliki masa depan yang bahagia. Mencapai Lindorm, Chit melihat beberapa gantungan kunci pedang yang menusuk lengan setan kiri. Rose menjelaskan bahwa menurut legenda, di sana Olivier memotong lengan kiri iblis Diablos. Di suatu tempat, di pegunungan terdekat terdapat reruntuhan yang dikenal sebagai tempat suci, di mana dikatakan bahwa lengan kiri Diablos disegel. Berjalan berkeliling, Rose memperhatikan acara penandatanganan penulis Natsume. Rose adalah penggemar beratnya dan mereka berbaris. Dia menjelaskan betapa originalnya karyanya dan betapa beragam dan imajinernya karya-karya Natsume. Chit kemudian memeriksa beberapa bukunya dan melihat judul seperti Romeo and Julieta, Star It's a Trap Wars, One Force, Dragon Ball, dan lain-lain. Chit menyadari karya-karya tersebut adalah tiruan. Ia menduga seorang selain dirinya tereinkarnasi di dunia tersebut, lalu memutuskan untuk ikut berbaris mencari tahu. Chit terkejut saat mengetahui Beta adalah Natsume yang menggunakan kebijaksanaannya untuk membuat dirinya terkenal. Chit ingat bahwa Beta mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai sastra. Jadi dia menceritakan beberapa cerita dari kehidupan masa lalunya. Dia pikir dia akan menggunakannya sebagai inspirasi untuk menghasilkan cerita yang keren. Tetapi dia malah menirunya. Beta menandatangani sebuah buku dan memberikannya kepada Chit. Ia menyatakan bahwa itu adalah buku yang berisi semua detail misi. Mazu desu ne. Junchou ni na o hirogete orimasu. Nani yattenda koitsu? Hon wa kochira ni. Masaka marupakuri to wa. Douzo. Sakusen no shousai wa kochira ni. 文学が好きだというベータに僕は前世の物語をいくつか教えた。これをベースにかっこいい話でもすべては主様の英知のおかげ。カンマに続きこいつもか。ベータ君、君には失望したよ。 Rose menunjukkan bukunya kepada Chit. Ia mengatakan bahwa Natsume menulis namanya di dalamnya. Dia bertanya-tanya apa yang Natsume tulis untuk Chit. Tetapi terkejut melihat itu ditulis dalam bahasa kuno. Rose tahu sedikit tapi tidak bisa membacanya. Dia bertanya-tanya mengapa Natsume menulisnya seperti itu dan Chit menebaknya karena keren. Alpha berada di sebelah mayat Uskup Agung Drake dan bertanya apa yang dia sembunyikan sehingga mereka bahkan membunuh seorang pria berstatus tinggi. Chit memperhatikan seorang pria berlari di atap dan menghentikannya. Pria itu menyerangnya, tapi Chit dengan mudah memblokirnya. Abselsen pun kemudian muncul dan membunuh pria tersebut. Dia memberitahu Chit bahwa targetnya telah dihilangkan oleh Algojo Cult. Mereka mendapatkan anak buahnya, tetapi Algojo telah bersembunyi. Mereka memutuskan pindah ke rencana B dan Chit pun memberitahu bahwa dia akan melanjutkan rencananya sendiri. Ujian pun dimulai dan penantang pertama adalah dari kerajaan Oriana yang bernama Tope Beterios. Dua dari penonton yang duduk di belakang Chit menjelaskan bahwa jika seorang prajurit dipanggil, ia tidak dapat meninggalkan penghalang di sekitar arena sampai salah satu dari mereka dikalahkan. Ada biaya besar untuk berpartisipasi dan peserta bahkan mungkin terbunuh. Tetapi jika berhasil menang, peserta mendapatkan medali peringatan yang akan dengan mudah membuatnya bergabung dengan ordo kesatria dimanapun di dunia. Tope menantang seorang pejuang tapi tidak ada yang keluar. Setelah dia datang, Nightstone Line dari Midgard of Order tidak ada prajurit yang datang untuk menghadapinya juga. Chit sangat ingin pergi dengan Shadow. Ia ingin menunjukkan keahliannya, membuat semua orang bertanya-tanya siapa dirinya. Berikutnya adalah Steel Ein Hapin dari Laugus Vigilante Corps. Namun dia dan para peserta lainnya tidak dapat memanggil siapapun. Chit mulai bosan dan berharap acara tersebut segera berakhir. Karena bagaimanapun hanya Anero saja yang berhasil memanggil seorang prajurit kuno.
Pada saat itulah penyiar mengungkapkan penantang berikutnya dari Akademi Midgar untuk Kesatria Kegelapan Cid Kageno. Karena bosan, Cid menyatakan nama itu terdengar seperti nama karakter figuran. Tapi kemudian menyadari itu adalah namanya. Cid bertanya-tanya apakah dia harus keluar. Tetapi jika dia melakukannya, para prajurit kuno biasanya menyamai kekuatan mereka yang keluar dan mungkin terungkap bahwa dirinya cukup kuat. Tapi jika menolak, Akademi mendengarnya, dia mungkin akan dikeluarkan. Cid memutuskan untuk menggunakan opsi ketiga. Dia menciptakan cahaya di atas arena untuk mengalihkan perhatian orang dan kemudian melompat masuk sebagai Shadow. Seseorang kemudian muncul setelah Shadow mengejutkan Jack karena dia tidak mengaktifkan panggilan apapun. Beta mengenali orang itu sebagai Aurora yang merupakan penyihir bencana. Namun tidak banyak informasi tentang Aurora karena kekacauan dan kehancuran yang terjadi setelahnya. Beta bertanya kepada Jack apakah dia bisa bercerita lebih banyak tentang Aurora. Saat melihat sepasang bola basket Beta, Jack pun setuju. Tetapi menyatakan bahwa Shadow tidak beruntung memanggilnya karena dia adalah penyihir yang paling kuat sepanjang sejarah. Alexia tidak setuju dan menyatakan bahwa jika Aurora datang, maka kekuatan Shadow pasti sudah mencapai levelnya. Shadow dan Aurora saling berhadapan dan tersenyum kegirangan. Saat mereka mulai berkelahi, mereka berdua menikmati pertempuran. Awalnya Shadow hanya mengamati dan menghindari semua serangan Aurora. Dia benar-benar menikmatinya. Tetapi melihat bahwa Aurora tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, kemudian mengalahkannya dengan satu tebasan. Cid merasa bahwa dia berharap bisa melawannya dengan kekuatan penuh. Shadow kemudian pergi, mengejutkan semua orang bahwa dia menang. Penghalang kemudian pecah dan sebuah pintu ajaib pun muncul di tengah arena. Cid merasa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dan orang-orang akan membicarakan Shadow dan melupakan Cid. Dia berencana pergi berendam di pemandian. Namun sebuah pintu ajaib muncul di sampingnya. Cid menjauh dan berpindah tempat. Tapi pintu tersebut mengikutinya. Menyadari dia tidak akan bisa menghindarinya dan pintu itu pun akan terus mengikutinya kemanapun dia pergi, Cid akhirnya memutuskan untuk masuk. Pintu lain pun muncul di tengah arena. Nelson bertanya-tanya apakah Santuari menanggapi Shadow dan menjelaskan bahwa pintu itu tampak bagaimana ujian Dewi dihentikan. Nelson kemudian mencoba membuat Alexia dan lainnya pergi. Tetapi Shadow Garden muncul dipimpin oleh dan mereka menyegelnya. Mereka datang untuk mempelajari lebih lanjut tentang sekte. Tapi Nelson tidak mau bicara. Alpha kemudian menuju ke patung pahlawan Oliver. Yang mengejutkan dari situ adalah wanita elf. Alpha menunjukkan wajahnya yang mirip dengan Oliver. Alpha kemudian mengaktifkan pintu besar dan membukanya. Cid memasuki ruangan tempat Aurora berada dan bertanya apakah dia memanggilnya. Aurora menyatakan dia tidak melakukannya, tetapi merasa bahwa pertarungan mereka sangatlah menyenangkan. Aurora bertanya-tanya bagaimana bisa dia sampai di sini dan Cid menjelaskan sebuah pintu muncul dan lalu berhenti mengikutinya. Cid bertanya-tanya bagaimana cara untuk keluar. Tetapi Aurora mengatakan ingatannya tidak lengkap dan tidak memiliki ingatan untuk pergi. Cid bertanya-tanya tentang pertarungan mereka dan Aurora menjelaskan bahwa dia baru saja bangun di sana lalu hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Cid kemudian memutuskan untuk kembali dari tempat dia datang. Tetapi Aurora menghentikannya. Dia bertanya apa yang dia kenakan dan apakah dia dapat membantunya. Cid memberitahu jaket pengekangnya, tapi kemudian menebak dia tidak memakainya untuk pelatihan yang biasa dilakukan sejak lama. Cid kemudian membebaskannya dan Aurora menyatakan karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk meninggalkan tempat ini. Mereka harus bekerja sama, adalah penjara kenangan. Aurora menjelaskan bahwa dia tahu bagaimana cara membebaskan dirinya sendiri. Bahwa Santuari adalah penjara kenangan yang diciptakan dari pertempuran kuno. Jika mereka pergi ke pusatnya dan menghancurkan inti sihir, maka dia akan bebas. Oliver. Dahulu kala sekte mengumpulkan anak-anak yatim piatu dan menggunakan mereka untuk percobaan. Sebagian besar anak akhirnya meninggal. Sekelompok kecil anak perempuan pun selamat. Alpha menjelaskan bahwa Oliver adalah salah satu anak yang cocok dan mereka menanamkan sel Diablos padanya. Nelson menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan karena mereka membutuhkan kekuatan untuk melawan iblis tersebut. Alpha menuju ke seorang pria dalam ingatan dan ke Nelson. Alexia dan yang lainnya menyadari bahwa dia adalah orang yang sama.
Nelson mengungkapkan bahwa mereka menyedot obat tersebut manik-manik Diablos 12 per tahun. Alpha menebak itu sebabnya Night of Round hanya terdiri dari 12 anggota. Mereka belum menyempurnakan manik-manik dan percaya kuncinya adalah lengan iblis dan keturunan pahlawan dengan darah Oliver. Dia bertanya-tanya pada Nelson dan memanggilnya ke 11 putaran. Nelson menegaskan dan menyatakan bahwa dia adalah Nelson the Avaricious. Dia menggosok dirinya sendiri, tetapi pada saat itulah Delta menusuknya dari belakang dan melemparkannya ke dalam air. ちゃんと確認しなさい。すいません、アルファ様。でもデルタはあいつは勝った方がいいと思ったのです。デルタ、殺すのは情報すべて聞き出した後と言われていたでしょ。 Nelson keluar dari air. Ia memecahi nyata dan memisahkan mereka menjadi beberapa kelompok. Saat dia menghadapi Alpha dan Delta, Nelson menggandakan dirinya sendiri. Nelson mengatakan dirinya akan membuat mereka semua menyesal karena telah melakukan perlawanan kepada sektenya. Namun Delta dengan mudah menebas sejumlah klon Nelson. Di sela-sela itu Delta merasakan sesuatu yang tidak beres. Nelson menjelaskan bahwa semakin dekat mereka ke pusat santuari, maka akan semakin banyak kekuatan mereka yang terkuras. Ia menyatakan bahwa dirinya sengaja memancing mereka ke tempat tersebut. Alpha menyimpulkan jika demikian pada saat yang sama semakin dekat Nelson ke pusat santuari maka dia akan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Nelson mengatakan dirinya berniat memancing mereka lebih dalam. Tetapi menyatakan sejauh ini kekuatan yang didapatkannya sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Sementara itu, Cid dan Aurora melewati lorong dan mencapai ingatan lain. Keduanya berada di medan perang dengan banyak korban berjatuhan. Setelah berjalan berkeliling, mereka menemukan Aurora muda yang bersembunyi di suatu lubang, menangis sambil memeluk tubuhnya. Aurora mengakui bahwa dirinya saat ini memang sangat cengeng. Ia kemudian mengambil pedang Cid dan ingin membunuh Aurora muda untuk mengakhiri ingatan itu. Namun saat Aurora mendekat dan bersiap mengayunkan pedang, para korban perang yang telah mati tiba-tiba bangkit dan menyerang. Cid dengan cepat melompat, menyelamatkan Aurora. Dia di situ menjelaskan bahwa santuari menolak mereka. Cid menyimpulkan saat ini keberadaan mereka seperti virus, sehingga para zombie itu pun adalah inti virus yang mencoba membersihkan mereka. Cid bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Aurora mati di tempat tersebut. Aurora menebak mereka akan dikembalikan ke ruangan awal. Di tempat yang berbeda, kelompok Epsilon menemukan orang yang terlihat kesakitan berjalan mendekati mereka. Tetapi saat melewati Epsilon, orang tersebut menghilang menjadi cahaya. Epsilon kemudian menjelaskan bahwa itu adalah ingatan yang muncul sebagai cerminan diri saat mereka kerasukan iblis. Mereka menemukan arsip dengan informasi tentang yang kerasukan dan menyadari bahwa hal yang itu bisa terjadi pada mereka apabila tidak bertemu Shadow. Eta telah membuat kamera Reploid berdasarkan informasi dari Shadow dan menggunakannya untuk memotret informasi tersebut. Tiba-tiba keanehan terjadi yang menyebabkan beberapa pakaian mereka meleleh seperti terbakar. Epsilon meyakini hal itu disebabkan karena mereka semakin mendekati pusat, sehingga energi sihir akan semakin terserap. Epsilon pun meminta rombongannya menggunakan energi sihirnya dengan hati-hati. Saat itulah sepasang bola basket palsu Epsilon juga meleleh, lalu dengan cepat dibenarkan kembali. Menyadari hal tersebut tidak ingin diketahui, mereka semua menyatakan tidak melihat apapun. Kembali ke medan perang, Cid dan Aurora bertarung dan tak kesulitan sama sekali mengalahkan zombie. Tetapi karena lebih banyak lagi zombie yang berdatangan, Cid pun pergi dan membunuh Aurora muda untuk mengakhiri ingatannya. Keduanya kemudian mencapai pusat santuari. Sementara itu, meski sempat kewalahan, Delta akhirnya berhasil melenyapkan Nelson. Aurora memberitahu Cid bahwa mereka harus menghancurkan inti sihir, tentunya yang ada di balik pintu. Cid mempertimbangkan untuk memotong rantai dan pintunya, tetapi merasakan pedangnya akan patah. Aurora mengatakan tempat tersebut seharusnya memiliki kunci. Ia kemudian memberitahu tulisan yang ada di pedang yang menyatakan bahwa pedang tersebut memiliki kekuatan untuk memotong rantai. Melihatnya, Cid yakin dia tidak akan bisa menariknya keluar dari tanah. Saat dia mencoba dan tidak bisa menariknya, dia menegaskan, menyatakan itu harus ditarik oleh yang terpilih. Aurora kemudian melihat tanda yang menyatakan bahwa pedang suci hanya bisa ditarik oleh keturunan langsung. Aurora terkejut karena Cid berhasil menguraikan parasit ajaib secepat itu. Cid menyatakan dia berpengalaman dengan semua formula standar. Ia mengejutkan Aurora lagi bahwa dirinya bisa merumuskan semua pola inskripsi skrip magis yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menghafalnya.
Karena tidak dapat cara lain untuk membuka pintu, keduanya pun duduk. 僕にはわかる。で、それ？これよ。この剣なら鎖が切れるって書いてあるわ。この剣は選ばれし者しか抜けないんだ。なんですって？やはりそうか。この剣は抜けない。確かにそう書いてあるわ。暗号化された魔術文字をよく一目で見抜いたわね。聖剣は直系の子孫にしか抜けない。そっか。でも困ったわ。他に方法は？書かれていない。 Menonton Delta melawan Nelson, Alexia bertanya tentang apakah dia benar-benar bekerja dengan Shadow. Dia menjelaskan bahwa gaya bertarung Delta sama sekali berbeda dari teknik canggih yang dia gunakan. Saat Delta mengalahkan Nelson lainnya, ingatannya pecah dan Nelson yang asli terkejut menyadari Delta berhasil mengalahkan lebih dari 100 salinan bahkan tanpa berkeringat. Alpha menyatakan bahwa meskipun dia mampu membuat 100 salinan, mereka semua harus memiliki satu otak dan tidak dapat mengendalikan semuanya dengan baik. Nelson kemudian melihat patung Oliver dan memanggil Oliver untuk datang. Oliver pun keluar, tetapi pada saat yang sama Epsilon kembali dengan Alpha dan menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan dan dapat pergi. Nelson terkejut bahwa mereka melarikan diri. Tetapi Alpha menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk memutus sumber kekuatan dan sekarang mengetahui cara kerja pertahanan Santuari. Sehingga mereka akan kembali lagi. Saat Alpha dan yang lainnya pergi, Nelson mulai bertanya-tanya tentang apa yang harus dikatakan kepada yang lain dan menebak dia akan menjelaskan bahwa dia memikat mereka ke sini untuk mengungkap identitas mereka. Dan bahwa dengan darah Alpha lah mereka dapat menyempurnakan manik-manik. Dia kemudian mendapatkan pemberitahuan bahwa seseorang berada di pusat Santuari. Cid bertanya-tanya pada Aurora apakah dia ingin menghilang. Aurora menjelaskan bahwa setelah intinya dihancurkan, dia akan bebas dan itu adalah penjara kenangan yang berulang hingga keabadian. Cid menyuruhnya menunggu sebentar dan segera semuanya akan beres. Cid mengharapkan protagonis muncul dan dapat mencabut pedangnya. Namun Nelson muncul dan Cid bertanya-tanya apa itu salah satu skenario di mana orang jahat datang lebih dulu dan menghentikan protagonis. Cid melihat Oliver dan dia memiliki wajah yang sama dengan Alpha. Nelson kemudian mengirim Oliver ke arah mereka dan Cid menghadapinya, menyadari bahwa dia cukuplah kuat. Oliver menyerang Cid dan memblokir serangannya. Tapi dia mengirimnya terbang kemana-mana dan akhirnya mematahkan pedangnya. Nelson bertanya-tanya mengapa Cid tersenyum dan Cid menyadari bahwa dia memang tersenyum. Oliver menyerang lagi dan berhasil melukai Cid, yang merasa bahwa pertempuran tanpa percakapan itu membosankan. Nelson tidak mengerti apa yang Cid bicarakan dan memerintahkan Oliver untuk menghabisinya. Aurora melompat dan memintanya untuk berhenti. Meskipun dia tidak mengingatnya dengan baik, dia tahu bahwa tidak ada manusia yang mengalahkan Oliver. Aurora memberitahu Cid bahwa dia telah melakukan cukup banyak dan memberinya lebih banyak kenangan baru yang bisa dia tanyakan. Nelson menertawakannya, merasa bahwa tanpa sihir dia tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi jika dia setuju membantunya, dia akan mengampuni Cid. Cid menyela dan menyatakan bahwa dia tidak akan membutuhkan bantuan dan mereka seharusnya tidak menganggap dia akan kalah. Karena kesal, Nelson memerintahkan Oliver untuk membunuhnya. Dan dia pun melompat masuk untuk menikamnya. Cid yang telah menutup mata kanannya untuk beberapa saat membukanya menyatakan bahwa dia mendapatkannya. ただ協力すると誓えばよいのだ。貴様が拒み続けたせいで我々は大きく遅れたのだから。必要ない。さっきから聞いてたけど、僕が負けるかのように話をしないでほしいな。勝手に話進めないでくれる？ちょっと今あなたのために。まあちょっと見てて。もうよい。従っていれば見逃してやると言っているのだ。だから必要ないって。殺せ！捕まえた。Namun Cid mengembalikan keadaan tersebut dengan mudah. Ia mencengkeram Oliver dan menggigit lehernya, merobeknya lalu mengalahkannya. Nelson bertanya-tanya bagaimana Cid masih hidup setelah ditusuk. Cid menjelaskan bahwa tubuh manusia adalah sesuatu yang cukup kuat dan selama arteri serta organ dalamnya terlindungi, dirinya tidak akan mati walau ditusuk.
Nelson terkejut dan menyebut Cid sudah tidak waras. Karena Oliver sudah dikalahkan, maka musuh yang harus dikalahkannya adalah Nelson. Saat melihat Cid berjalan mendekat, Nelson langsung ketakutan dan memintanya berhenti. Namun ternyata itu hanyalah ejekan yang sengaja dibuatnya. Nelson mengungkapkan dirinya memang terkejut melihat Oliver dikalahkan oleh seseorang anak tanpa sihir, serta menganggap hal itu terjadi karena keberuntungan. Tetapi Nelson tetap menganggap Cid sebagai pemenang dan mengucapkan selamat sambil bertepuk tangan. Nelson kembali menunjukkan kemarahannya dan memberitahu bahwa yang dilakukan Cid hanya salah satu tiruan. Dengan jumlah sihir yang dia miliki di tengah santuari, Nelson memanggil salinan Oliver yang tak terhitung jumlahnya. Cid menyebut ribuan Oliver yang muncul sebagai pasukan manusia super yang bisa dibangkitkan. Saat sejumlah Oliver menyerang Cid, dia membuka mata kanannya dan mengalahkan mereka menggunakan sihir tanpa kesulitan. Nelson terkejut mengetahui Cid bisa menggunakan sihir di santuari. Cid menjelaskan bahwa dia hanya marah dengan sihir sampai terlalu padat untuk diserap. Butuh beberapa waktu, tetapi itu sesuatu yang sederhana. Nelson tidak percaya hal tersebut dapat dilakukan manusia. Ia kemudian memerintahkan para Oliver untuk membunuhnya. Cid melawan mereka, tetapi karena lukanya terus berdarah, dia merasa bahwa waktu bermainnya telah berakhir. Cid memutuskan untuk mengeluarkan semua salinan pada saat yang sama dan memulai merapalkan mantra pamungkasnya. I am the All-Range Atomic. Tetapi sebelum dia menyelesaikannya, salah satu Oliver menusuk jantungnya. Namun Cid tidak terpengaruh dan menyelesaikan mantranya. Aurora yang berdiri di sana hanya bisa terkejut dengan jumlah sihir yang dimiliki Cid. Ledakan itu pun melenyapkan semua Oliver, bersama dengan pintu yang dirantai dan yang lainnya. Cid bangun dengan Aurora di sisinya. Aurora terkejut bahwa Cid selamat dari tusukan di jantungnya. Cid menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir untuk memindahkan jantungnya ke sisi lain, lalu menyebabkan dirinya menjadi sangat kelelahan. Aurora menyebut Cid sebagai manusia yang mengejutkan. Ia berniat menyentuh lengan Cid. Namun menyadari tubuhnya mulai menghilang, Aurora akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang memanggil Cid ke sana. Aurora meminta maaf karena telah membohongi Cid dan mengakui beberapa kebohongan lain. Namun Cid tidak mempermasalahkannya dan dirinya baik-baik saja dengan hal tersebut. Aurora mengungkapkan bahwa sudah lama dia tidak ingin memudar dan melupakan segalanya. Tetapi saat ini dia memiliki ingatan yang tidak ingin dilupakan. Aurora mengatakan meski dirinya menghilang, ia berharap kenangan tersebut tidak terlupakan. Ia mengungkapkan terima kasihnya kepada Cid karena sudah memberinya kenangan yang berharga. Cid juga berterima kasih pada Aurora dan menyatakan bahwa dia juga bersenang-senang. Sebelum benar-benar menghilang menjadi butiran cahaya, Aurora memberitahu Cid apa yang harus dilakukannya jika bertemu dengan dirinya yang sebenarnya. Sementara itu Alexia, Rose, dan Beta melihat akibat dari mantra Cid. Alexia merasa frustasi karena lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kesal dengan dirinya sendiri yang bahkan tidak bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, sehingga hanya bisa menjadi penonton dan tertegun tanpa berbuat apapun. Alexia mengungkapkan kekhawatirannya jika dirinya terus tak berdaya. Dia akan kehilangan hal yang berharga tanpa disadari. Rose mengatakan dirinya juga merasakan hal yang sama. Sejak akademi diserang, ia merasa ada organisasi besar yang bergerak di belakang mereka. Ia tidak tahu apakah itu Shadow Garden ataupun organisasi musuh yang lain. Beta menanyakan apa yang ingin dilakukan mereka. Alexia mengungkapkan keinginannya untuk memulai sebuah organisasi dengan Rose dan Beta. Ia mengumpulkan informasi. Beta menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana yang pasti, tetapi Rose dan Beta setuju untuk membentuk tim. 3人で協力して情報を集めるの。情報を集めてどうなさるのですか？ローズ先輩はオリアナ王国の王女。夏目カフカ、あなただって作家としてのコネや人脈があるんでしょ？私たちは弱く何も知らない。でも3人もいればできることもあるはず。それでどうするの？組むの組まないの？協力しましょう。だからまずは情報を集めて、その情報を精査して決めるのよ。いいか。具体性のかけらもないですね。決まりね。勇者と賢者、そして足手まといが揃いましたね。足手まといはあなたよね。私は仲間だと信じる。世界の真実を暴く仲間。国も立場も違う。腹の中で何考えてるかわからないのもいるけど。Festival Dewa Bela Diri dimulai dan prajurit terkuat dari segala penjuru dunia berkumpul.
Melihat mereka semua, Cid juga ingin mengikuti turnamen. Ia berencana bertarung dengan menyembunyikan kekuatannya, sehingga semua orang akan berpikir bahwa dirinya akan kalah. Namun di tengah pertarungan dia akan menggunakan kekuatannya untuk mengejutkan semua orang dan mengalahkan lawannya. Dengan begitu semua orang akan heboh dan bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya. Cid mengunjungi Gamma dan memintanya untuk membantunya menyamar dan mengikuti festival Dewa Bela Diri. Gamma bertanya-tanya mengapa Cid perlu menyembuhkan identitasnya. Tapi Cid menyatakan dia tidak akan bisa memberitahunya. Gamma menggunakan slime gel khusus yang akan membantunya menyembunyikan wajah Cid dan membentuknya sesuai keinginan. Cid melihat wajahnya di cermin dan Gamma menunjukkan buku berisi foto-foto sejumlah pria. Ia menanyakan wajah mana yang akan dipilih Cid. Cid memberitahu dirinya ingin wajah yang kelihatan lemah. Gamma kemudian menyarankan Moonlight Man, seorang pendekar pedang sihir yang malas tanpa keahlian. Dia tidak diakui oleh keluarga bangsawannya dan meninggal 5 tahun lalu dengan kematian yang biasa aja. Gamma memberitahu karena bentuk tulang wajah Cid mirip dengan Munden. Dia menyarankannya untuk memilih wajah tersebut. Cid akhirnya setuju dan Gamma mulai mengubahnya menjadi Munden. Beberapa saat kemudian, setelah proses selesai, Gamma menunjukkan perubahan wajah Cid di cermin. Untuk membuatnya semakin mirip dengan Munden, Cid mematahkan punggungnya agar menjadi bungkuk dan mematahkan kedua bahunya juga agar terkulai seperti orang pemalas sungguhan. Gamma memuji kehebatan Cid meniru Munden dan mengklaim dengan penampilan itu Cid tidak akan dikenali. Saat Cid memilih beberapa pakaian, Gamma memberitahu dirinya akan menyiapkan pakaian dan pedang bekas yang murahan untuk menunjang penampilan Cid agar lebih meyakinkan. Anne Rose yang berhasil memanggil prajurit kuno di ujian Dewi pun melihat Cid dalam karakter Mundennya dan memanggilnya. Ia bertanya apakah Cid ingin ikut dalam festival Dewa Bela Diri. Melihat perlengkapannya yang murah dan tubuhnya yang sakit-sakitan, Anne Rose menyatakan bahwa Cid adalah seseorang amatir, lalu memperingatkannya untuk tidak berpartisipasi di dalam festival itu. Cid menyuruhnya untuk tidak menilai buku dari sampulnya dan bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya. Dia berjalan pergi sambil tersenyum senang menyadari penyamarannya berhasil. Namun di perjalanan, Cid segera dihentikan oleh Quinton. Ia mengatakan bahwa dia perlu mengikuti nasihat Anne Rose. Quinton menjelaskan dia sudah bertarung beberapa kali di festival Dewa Bela Diri. Setiap ada orang lemah seperti Cid, para penonton menjadi kasihan. Sehingga dia juga menyarankan Cid untuk pulang. Cid menyatakan bahwa dia setidaknya lebih kuat dari Quinton. Mendengar hal itu membuat Quinton auto marah. Ia menarik kerah Cid dan mengangkatnya lalu meninjunya. Quinton menyarankan Cid untuk segera meminta maaf. Namun Cid malah menyatakan Quinton masih lemah, membuat Quinton lebih marah. Cid memikirkan Quinton yang adalah seorang amatir. Ia bisa saja menggunakan beberapa gerakan yang mengalahkan Quinton. Namun karena belum berniat bertarung sehingga dirinya membiarkan Quinton menghajarnya. Anne Rose akhirnya menghentikan Quinton. Saat Quinton pergi, Anne Rose mendekati Cid dan meminta maaf. Ia tidak menyangka Quinton akan berbuat sekejam itu. Anne Rose mengungkapkan dirinya sengaja membiarkan Quinton memukulinya, sehingga Cid akan berhenti dan tidak terluka lagi di festival. Anne Rose meminta Cid menyembuhkan lukanya. Namun dia terkejut saat menyadari Cid ternyata tidak terluka sama sekali setelah menerima pukulan brutal dari Quinton. Saat Cid pergi, dia memperkenalkan dirinya dan bertanya pada Cid tentang namanya. Cid mengungkapkan dirinya adalah Munden Man. Setelahnya Cid bertemu dengan Skell Etal yang ingin bertaruh dan memenangkan sejumlah uang di turnamen. Dia menjelaskan bahwa turnamen yang akan dimulai dengan babak penyisian dan hanya yang terkuatlah yang akan melanjutkan ke babak utama. Dia juga mengatakan siapa yang menjadi favorit. Karena Cid ingin menunjukkan kekuatannya, dia bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan lawan yang lebih kuat tanpa mengungkapkan kekuatan. Saat dia pergi, dia bertemu dengan Rose yang menjelaskan bahwa dia berteman dengan Alexia dan Natsume Kafka. Rose juga mengungkapkan bahwa dia akan bertemu dengan ayahnya dan dia akan memperkenalkan Cid kepada tunangannya, yaitu adalah Perv Ashad. Rose menjelaskan bahwa dia adalah seorang putri dari negeri seni dan budaya. Tetapi dia mengecewakan dan mengkhianati banyak orang seketika dan memutuskan untuk menjadi seorang kesatria. Ketika Rose masih muda, dia bertemu dengan seorang pahlawan. Dia terinspirasi olehnya untuk mengangkat pedang. Dia masih menolak untuk meninggalkan cita-citanya dan itu bisa menyebabkan dia mengkhianati lebih banyak orang. Rose bertanya pada Cid apakah dia akan tetap percaya padanya dan Cid membenarkannya. Cid dan Skell sedang menonton pertarungan. Skell menjelaskan bahwa dia sedang mengumpulkan data.
sehingga dia bisa membuat taruhan yang lebih baik. Dia terus menjelaskan bagaimana dia bisa menghitung peluang untuk taruhan yang lebih baik. Tetapi dia akan membutuhkan sejumlah uang untuk membuat peluang menjadi 100%. Cid mengabaikannya, tapi Golden Glint muncul di belakang Skill, menyatakan bahwa dia menganggapnya menarik. Skill mengenalinya dan menjadi bersemangat. Golden menjelaskan dia juga mengumpulkan informasi karena itu membantunya menang. Pertandingan selanjutnya adalah Gonzales Machomu versus Mundane Man. Cid menyatakan dirinya perlu buang air besar dan pergi. Golden memutuskan untuk menganalisis pertarungan dan menjelaskan bahwa dia mendapatkan gambaran umum tentang kekuatan petarung sebelum pertarungan. Gonzales memiliki kilatan matanya dan senyum angkuh, yang berarti dia adalah petarung tangguh dan banyak pengalaman. Kekuatan pertempurannya adalah 1364. Di sisi lain, Mundane Man sangat tidak kompeten dan Golden bertanya-tanya bagaimana dia bisa mencapai babak ketiga. Dengan wajah perawakan dan auranya yang lemah, kekuatan tempurnya adalah 33. Golden berharap Gonzales akan menang dalam waktu kurang dari 1 detik. Skill terkesan dengan analisisnya. Sedetik setelah pertarungan dimulai, Gonzales terjatuh. Orang-orang berasumsi bahwa Gonzales tersandung sehingga jatuh dan Mundane diumumkan sebagai pemenang yang mengecewakan para penonton. Gonzales-san? ふざけんな！金返せバカ野郎！勝者地味な青年。ゴンザレスがつまずいてこけたか？マジかよ。いいことを教えてあげよう。賭けに勝つ方法は2つある。バトルデータで勝敗は予測できるが勝負に絶対はない。顎に一発、二発。まあこれで分かったかな。 Namun Anarus ternyata melihat bagaimana Mundane mendaratkan 2 pukulan cepat di dagu. Golden bertindak seolah-olah dia juga tahu itu bisa terjadi dan Mundane akan menang. Dia memberitahu Skill bahwa ia bisa menang dengan bertaruh pada mereka yang memiliki kekuatan pertempuran lebih tinggi, atau menemukan yang lemah dan bertaruh pada lawan mereka. Besoknya di pertandingan keempat, Mundane akan menghadapi Golden. Saat Golden pergi, Cid kembali dan Skill memintanya untuk memberikan semua uangnya agar bisa bertaruh pada Golden, tapi Cid menolak. Pagi-pagi sekali, Skill mengetuk pintu Cid dan menunjukkan kepadanya surat kabar yang menyatakan bahwa Rose menikam tunangannya, Perv Ashad, dan melarikan diri. Dan film pun usai sampai di sini, cuy.